salam sehat. Perkenalkan, nama saya Talenta Situmorang, NPM 2152023 dari kelas MA7. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari komunikasi bisnis. Nah, sebelum kita mengetahui dasar-dasar dari komunikasi bisnis, kita harus tahu dulu dong apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu. Jadi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses pengiriman pesan oleh penyampai pesan atau disebut dengan komunikator kepada penerima pesan atau disebut dengan komunikan dengan menggunakan media dengan tujuan tertentu. Nah, berbicara tentang komunikasi ini, ada beberapa unsur-unsur dari komunikasi. Unsur yang pertama itu harus adanya komunikator. Jadi, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, ada pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, media yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Jadi, media yang digunakan ini ada bermacam-macam, misalnya seperti surat, surat elektronik, pesan singkat, memo, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, komunikan. Jadi, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Yang kelima, itu ada umpan balik. Umpan balik itu bisa dikatakan dengan respon atau balasan seorang komunikan kepada komunikator atas pesan yang sudah diterimanya. Dan yang terakhir, itu ada yang namanya gangguan. Nah, berbicara tentang komunikasi, kita mengetahui ada dua bentuk dari komunikasi. Yang pertama itu bentuk komunikasi verbal dan bentuk komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah bentuk penyampaian pesan menggunakan media selain kata. Sedangkan komunikasi verbal itu adalah bentuk penyampaian pesan menggunakan kata-kata. Jadi, dalam komunikasi verbal ini kita harus memilih kata-kata yang tepat dan formal, kata-kata yang mudah dipahami oleh seorang komunikan. Nah, berbicara tentang komunikasi, ada juga loh yang dinamakan dengan keberhasilan komunikasi. Jadi, keberhasilan komunikasi itu dapat dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama, dapat dilihat dari sudut komunikator atau penyampai pesan. Jadi, dari hal ini dapat dilihat dari cara komunikator menyampaikan pesan atau menyampaikan pokok pikiran dalam sebuah pesan, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan. Dapat juga dilihat dari sifat seorang komunikator, pengetahuan dari komunikator, dan sistem sosial dari komunikator tersebut. Dan yang kedua, dapat dilihat dari sudut komunikan atau penerima pesan. Nah, seorang komunikan itu adalah orang yang harus mampu mencerna, mendengarkan, atau membaca setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari sudut pesan. Dalam komunikasi itu ada juga yang dinamakan dengan hambatan-hambatan komunikasi. Jadi, komunikasi itu memiliki beberapa hambatan-hambatan. Yang pertama itu kredibilitas komunikator rendah. Nah, artinya di sini ketika seorang komunikan atau penerima pesan memiliki rasa kepercayaan yang rendah terhadap komunikator. Yang kedua, kurang memahami latar belakang sosial dan budaya. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik komunikan prasangka. Yang keempat, komunikasi yang buruk. Yang kelima, verbalistis atau hafalan. Yang keenam, komunikasi satu arah. Jadi yang dinamakan komunikasi satu arah ini apabila penerima pesan atau komunikan tidak memberikan tanggapan atau respon kepada komunikator. Yang ketujuh, tidak menggunakan media yang tepat. Yang kedelapan, perbedaan bahasa. Nah, ini pasti sering terjadi nih, karena misalnya dalam melakukan sebuah bisnis, pastinya kita tidak hanya melakukan bisnis di dalam negeri, tapi juga di luar negeri yang pastinya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Baiklah, setelah mengetahui sedikit tentang komunikasi, di sini saya akan menjelaskan pula tentang apa sih komunikasi bisnis itu. Jadi, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, kata bisnis di sini diterjemahkan sebagai suatu organisasi dalam perusahaan. Komunikasi bisnis ini mempunyai fungsi dan tujuan. Yang pertama itu memberi informasi, yang kedua memberi persuasi. Jadi persuasi ini digunakan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang ketiga itu melakukan kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi ini bisa disebut juga dengan kerjasama yang terjadinya interaksi antara pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menerima akibat atau manfaat. Jadi, apabila komunikasi bisnisnya berjalan dengan baik, pastinya aktivitas bisnisnya dapat berjalan dengan baik pula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya umpan balik dan bentuk-bentuk komunikasi.
Jadi, umpan balik dan pesan itu memiliki hubungan sebab akibat. Di saat pengirim menyampaikan pesan kepada penerima pesan, di sisi lain, penerima pesan juga memberikan umpan balik kepada pengirim pesan. Pesan dapat berbentuk pidato, pengarahan, instruksi, tugas, dan lain sebagainya. Sedangkan umpan balik berupa hasil, laporan, sikap yang timbul, pertanyaan, reaksi, dan lain-lain. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bentuk-bentuk umpan balik. Yang pertama itu ada yang namanya external feedback. Jadi external feedback itu umpan balik baik yang diterima oleh komunikator langsung dari komunikan. Nah, yang kedua ada yang namanya internal feedback. Jadi internal feedback ini adalah umpan balik yang diterima komunikator tidak dari komunikan, melainkan dari pesan itu sendiri, atau dapat dikatakan melalui komunikator itu sendiri. Nah, yang ketiga, direct feedback atau immediate feedback, yaitu umpan balik langsung dalam komunikasi, di mana komunikan menggerakkan salah satu anggota tubuhnya. Yang keempat, direct feedback atau delayed feedback. Artinya, umpan balik datang dalam bentuk surat di redaksi kepada surat kabar, penyiar, radio, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah inferential feedback, yaitu umpan balik yang diterima langsung dalam komunikasi, di mana komunikator menyimpulkan sendiri meskipun secara tidak langsung, akan tetapi cukup relevan dengan pesan yang disampaikan. Nah, yang keenam ada yang namanya zero feedback, yang ketujuh ada yang namanya neutral feedback atau umpan balik netral, dan yang terakhir ada yang namanya positive feedback. Nah, artinya di sini komunikator mendapatkan tanggapan positif dari komunikan. Misalnya, komunikan menerima apa yang disampaikan atau pendapat yang disampaikan oleh seorang komunikator. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi itu pasti ada yang namanya kesalahpahaman, baik itu timbul dari sisi komunikator maupun dari komunikan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman itu ada 5. Yang pertama itu masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan sebuah pesan. Oke, sampai di tahap saya akan menjelaskan yang namanya proses komunikasi dalam organisasi. Jadi proses komunikasi dalam organisasi itu terbagi atas 2. Yang pertama itu komunikasi internal dan yang kedua itu komunikasi eksternal. Saya akan membahas satu-satu, yaitu komunikasi internal dulu. Jadi yang namanya komunikasi internal itu namanya juga sudah internal, berarti komunikasi itu terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi komunikasi internal ini terbagi atas 3. Yang pertama itu komunikasi ke bawah. Jadi komunikasi ke bawah itu artinya pesan mengalir atau komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan sesuai dengan struktur organisasi. Nah, yang kedua ada yang namanya komunikasi ke atas. Jadi kalau dia komunikasi ke atas berarti pesan mengalir dari bawahan kepada atasan sesuai dengan struktur organisasi. Jadi komunikasi ke atas itu kebalikan dari komunikasi ke bawah. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya komunikasi ke samping. Jadi komunikasi ke samping ini adalah interaksi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sama atau sejajar. Misalnya antar manajer, antar departemen, antar staf, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang namanya komunikasi eksternal. Jadi, komunikasi eksternal ini komunikasi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Dengan demikian, komunikasi eksternal ini menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya seperti konsumen, pemasok, pengecer, investor, pemerintah, pesaing, dan masyarakat umum. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang hambatan komunikasi. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi dalam organisasi.
Jadi, hambatan komunikasi dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama, kelebihan beban informasi dan pesan bersaing. Yang kedua, penyaringan yang tidak tepat. Yang ketiga, iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. Jadi, iklim komunikasi ini dapat diartikan sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan internal perusahaan atau organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi tersebut. Yang pertama itu memelihara iklim komunikasi terbuka. Nah, yang kedua bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antara budaya. Yang keempat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Nah, yang terakhir adalah menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.